Kisah cinta segitiga antara Ahmad Dhani, Maya Estianty, dan Mulan Jameela kembali menjadi sorotan publik setelah video lama Maya Estianty membeberkan fakta baru yang mengejutkan beredar di media sosial. Dalam pernyataannya, Maya menyebut nama Krisdayanti, mantan istri Anang Hermansyah, sebagai salah satu saksi kunci dalam pengakuan perselingkuhan antara Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Sebelumnya, publik hanya mengetahui bahwa Melly Goeslaw dan manajer Mulan menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Namun, dengan munculnya nama Krisdayanti, teka-teki di balik drama rumah tangga legendaris ini pun semakin menemukan titik terang. Maya juga mengungkap bahwa pernikahan siri antara Ahmad Dhani dan Mulan Jameela terjadi pada tahun 2006 dan dilakukan secara tertutup di kediaman Melly Goeslaw. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa hubungan keduanya sudah terjalin sejak jauh sebelum perceraian antara Ahmad Dhani dan Maya Estianty terjadi. Nama-nama besar yang terlibat dalam kasus ini termasuk Krisdayanti yang dikenal sebagai sahabat dari para pihak terkait, membuat publik kembali membahas luka lama yang selama ini seolah tertutup. Sementara itu, hingga saat ini baik Ahmad Dhani maupun Mulan Jameela belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan Maya tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita belajar jadi manusia dari Krisdayanti. Siapa yang gak kenal sama Krisdayanti? Semua orang pasti tahu yang namanya Krisdayanti. Diva Indonesia, penyanyi yang masih berkarya sampai dengan saat ini. Kehidupannya gak mulus, tapi dia bisa ngatasi dengan baik. Ibunda dari Aureli Hermansyah ini mengatasi masalahnya dengan bijak. Semua orang tahu apa masalah dari Krisdayanti, tapi gue gak bahas masalah itu ya. Di dalam masalahnya, Krisdayanti gak pernah lari dari dunia itu sendiri. Krisdayanti mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan apa yang dia telah lakukan. Dan untungnya Krisdayanti dikelilingi oleh orang-orang baik. Di sini kita belajar jadi manusia versi Krisdayanti. Kalau misalnya kita punya salah, kita harus akui dan meminta maaf. Gitu ya. Sekarang lagi rame ya soal si Ahmad Dhani. Gua sih sebenarnya nggak mau terlalu banyak membahas soal kehidupan si Ahmad Dhani ya. Tapi dari kejadian yang terjadi di keluarganya Ahmad Dhani ini sebenarnya gue cuma mau bilang sebuah refleksi kehidupan di mana kalian sebagai orang tua sangat bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada keluarga kalian di masa akan datang. Jangan egois, merasa sebagai orang tua lu orang bisa berbuat apapun. Mungkin lu punya duit, lu bisa melakukan apapun, lu bisa menjadikan sesuatu sesuai dengan apa yang lu mau, tapi enggak dengan masa depan keluarga lu. Dan satu masalah yang selalu menjadi dasar dari semua masalah keluarga adalah perselingkuhan, kegatelan. Lu orang hobinya ngewe sono, ngewe sini, ngewe sana, ngewe sini. Enggak yang laki, enggak perempuan. Yang lakinya bener, perempuannya enggak bener. Yang perempuannya bener, lakinya enggak bener. Apa sih yang lu maksudnya? Lu menuhankan soal seks atau gimana? Sekarang kejadian terhadap tanah Lot, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu sebenarnya dihukum Tuhan bukan hanya karena perilaku gay, tapi kejahatan kehidupan yang terjadi di tempat itu yang sudah tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Ya, jadi jangan anggap hanya masalah gay. Terus sekarang gue cuma mau kasih tahu, tingkat penderita HIV itu meningkat tajam. Dan lu tahu penderitanya siapa? Itu bukan gay, kebanyakan justru orang normal. Ya, orang normal coy. Itu dikarenakan apa? Yaitu otak lu, otak mesum, otak cabul, ya, yang hobinya wik-wik sana, wik-wik sini, yang nggak kenal cuma satu pasangan. Terus udah jajan, hobinya nggak pakai pelindung segala macam. Ini sebenarnya refleksi kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita. Terus selain masa depan dari keluarga lu itu,
Sekarang gua mau bilang sama lo orang, kebanyakan gay atau transgender itu mengalami trauma dalam kehidupan keluarga. Ada figur yang hilang dari keluarga. Ya akhirnya mereka mencari figur tapi dalam perilaku yang berbeda. Lu gak percaya? Silakan cek pada teman-teman lu semua yang begitu. Teman-teman lu yang gay seperti apa? Tanya mereka kehidupannya. Awalnya semua kebanyakan karena kehilangan figur dari orang tua. Dan kebanyakan itu kehilangan figur orang tua dari lelaki. Jadi untuk kita-kita nih yang masih waras, yuk kita benahi hidup kita, jangan menjadi pelaku cabul yang hobinya menuntut seks sono sini, sono sini. Semua nggak ada habisnya kalau lu hanya mengejar kekuasaan. Nggak pernah ada habisnya. Lu sekarang lu bilang katanya gitu cantik, ada yang lebih cantik. Dan lu ingat, istri lu ini adalah orang yang dulu lu anggap cantik, yang lu anggap orang baik, yang lu anggap orang hebat. Makanya lu mau mengawinin dia. Jadi jangan lu buang dia hanya karena sesuatu hal yang baru yang belum lu tahu dia tuh seperti apa. Lebih baik lu introspeksi antara kalian dengan pasangan kalian, bagaimana untuk menuju menjadi keluarga yang lebih baik. Kasihan anak-anak lu. Benar, kasihan anak lu. Gua termasuk orang yang mengalami broken home, dan gua merasakan sekali apa yang dirasakan seorang anak dengan kelakuan bapak yang begitu seperti itu. Oke, yuk kita kembali waras. Jadi di sini aku membacain komentar netizen yang template banget. Di setiap postingan yang ada komentar-komentar terkait pelakornya pasti ada komenan ini, pasti template banget semuanya komenannya. Ini ya guys, Forum Pergundikan Ketua 1 Mayang Sari, Ketua 2 Krisdayanti, Wakil Ketua Mulan Jamila, Sekretaris Jedun Bendahara Ryung Dwi Arianti, Pembaca Doa Nisa Sabian, Dokumentasi Deswita Maharani, Konsumsi Lisa Mariana. Aku sih lebih setujunya kalau Lisa Mariana ini di posisi ke-1 ya. Dan aku ada beberapa yang aku nggak setuju ya di sini. Soalnya ada yang sudah berdamai dengan masa lalu, sudah meminta maaf kepada istri dan mengakui kesalahannya, dan gak etis banget kalau kita hujat mereka terus menerus karena istri saja sudah memaafkan. Dan memang ada juga yang beberapa bertemu dengan suaminya yang sekarang setelah bercerai dengan istri. Ibaratnya nih netizen, tim dari istri sah. Netizen ini sebagai sahabat dari istri sah. Terus sahabat kita ini udah move on dari masalahnya, ibaratnya dia punya luka. Kalian ngingetin gimana mereka dapat luka itu. Yang tadinya dia cuma dapat luka lebam, terus tiba-tiba kalian ngingetin lagi dengan cara ngedorong ya. Akibatnya dia dapatnya luka lecet yang lebih parah lagi. Hubungan mereka sudah harmonis, Krisdayanti dan Ashanti Anang ya harmonis. Terus Mayang Sari sudah mengakui kesalahannya dan dia juga gak pernah berencana untuk disebut sebagai pelakor dan menikahi suaminya yang sudah beristri. Dan mereka sudah mengakui kesalahannya. Stop hujat guys. Kita di sini gak punya hak ya untuk orang-orang yang sudah berdamai dan mengakui kesalahannya ya. Udah jangan dibahas lagi, jangan dihujat-hujat. Mereka lagi fokus membesarkan anak-anak, kasihan anaknya kalau mereka hujat. Dan ada juga loh seperti Deswita Maharani, aku nggak setuju banget kalau misalnya dia dibilang pelakor di sini ya, karena dia itu bertemu dengan Ferry Mariadi ini setelah bercerai dengan istri yang pertama, dan dia happy-happy aja dengan anaknya dari istri yang pertama. Jadi jangan dihujat ya, ayolah netizen.